Dalam Islam, ada larangan keras menyiksa binatang. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, seorang yang menyiksa binatang bisa terkena azab masuk neraka. Rasulullah pernah mengisahkan tentang seorang perempuan yang masuk neraka karena berbuat zalim kepada makhluk Tuhan tersebut. Pada zaman dahulu, ada seorang perempuan menyiksa binatang yang ia pelihara. Ia menyiksa seekor kucing hingga mati. Kucing yang dipelihara perempuan itu dikurung dan dikerangkeng, tidak dikasih makan dan minum, bahkan, kucing tersebut harus memakan hewan-hewan yang ada di tanah, lantaran kucing juga tidak bisa kemana-mana untuk berburu makanan layaknya kucing-kucing lain. Kucing itu haus dan kelaparan dalam kerangkeng, tersiksa hingga kucing itu pun mati. Ternyata, kucing itu menjadi penghalang perempuan itu masuk ke surga. Sebaliknya, bahkan di azab neraka, kisah tersebut termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang azab seseorang yang memperlakukan hewan peliharaan dengan buruk. Kucing dikagumi karena kebersihannya. Mereka dianggap bersih secara ritual, dan dengan demikian diizinkan masuk ke rumah dan bahkan masjid, termasuk Masjid Al-Haram. Bersihnya kucing juga tertuang dalam hadis yang menjelaskan tentang kesucian kucing sebagai hewan peliharaan. Air bekas minum kucing juga tetap suci dan bisa tetap digunakan untuk berwudu. Ini sesuai pada hadis, ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim, kecuali jika kucing tersebut terlihat ada darah, air kencingnya, kotoran, bab, dan sebagainya, maka jadi najis. Kucing termasuk hewan yang istimewa. Nabi Muhammad bahkan memiliki kucing yang sangat disayanginya, bernama Muezza. Kucing juga termasuk hewan yang suci dan jauh dari najis. Ini membuat hewan satu ini begitu dihormati dalam Islam. Sebagai hewan kesayangan Rasulullah, kucing bahkan masuk dalam hadis-hadis. Dalam sejarah Islam, bahkan ada seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Syakar. Ia lantas mendapatkan nama Abu Hurairah atau Bapak Kucing lantaran ia punya banyak kucing peliharaan di rumahnya dan memeliharanya dengan baik. Abu Hurairah ini juga punya kedudukan istimewa di sisi Nabi, menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam Islam, ada larangan keras menyiksa binatang. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, seorang yang menyiksa binatang bisa terkena azab masuk neraka. Rasulullah pernah mengisahkan tentang seorang perempuan yang masuk neraka karena berbuat zalim kepada makhluk Tuhan tersebut. Pada zaman dahulu, ada seorang perempuan menyiksa binatang yang ia pelihara. Ia menyiksa seekor kucing hingga mati. Selain itu, bagi mereka yang menyayangi binatang, ada pahala besar menanti. Setiap air yang diberikan kepada hewan hidup, untuk minumnya, mendatangkan pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan kisah di atas, terang benderang bahwa Islam menyuruh umatnya agar tidak berbuat buruk kepada binatang. Bahkan, ketika seseorang hendak menyembelih hewan untuk kurban, misalnya, Islam juga meminta untuk berhati-hati dan sebisa mungkin tidak menyiksa binatang tersebut. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, sebagai sesama makhluk Allah, kita harus bisa saling menjaga dan melindungi, jangan sampai saling menyakiti sesama makhluk, agar kita sama-sama selamat dari siksa api neraka, dan dari azab Allah. Hewan juga makhluk ciptaan Allah. Dan kita harus bisa saling menyayangi satu sama lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman.